Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini kita dapat lagi soal pH ya, akan jadi part 3 nya. Jadi soal pH memang lumayan banyak, ya variasinya juga lumayan, tapi memang dia tidak memang tidak terlalu tidak terlalu mutar-mutar jawabannya ya, karena memang tinggal disandarkan di teoritisnya ya, secara logika kita bisa langsung cari. Oke, terima kasih atas atensinya, terima kasih atas kepercayaannya ya. Jadi kalau ada teman-teman mau dijawabkan soalnya, silahkan di DM saja ya, di channel kami sudah ada IG-nya kok ya, atau tinggal dibahas di komen saja. Jadi video yang kami buat ini memang untuk menemani teman-teman untuk belajar ya. Selain itu, benar salahnya ya kami sudah usahakan yang terbaik ya. Oke, kita langsung saja. Oke, jadi di sini ada 5 nomor ya. Soalnya ya lumayan lah ya, lumayan ada hitungannya dan ada teoritisnya tuh ya. Tapi kalau kita memakai teori yang kemarin, semuanya bisa, insya Allah bisa langsung terjawab kok ya. Jadi saya sudah selalu bilang bahwa mencari pH itu ya, kalau teman-teman mencari pH itu selalu arahnya pasti mencari konsentrasi H+, seperti itu ya. Kalau pOH berarti mencari pOH berarti teman-teman akan mencari konsentrasi OH seperti itu ya. Nah, jadi logikanya selalu di situ. Nah, pada saat dia dalam jadi dilihat dulu satuannya ya. Kalau memang satuannya masih dalam bentuk massa ya, dalam bentuk volume ya, dalam bentuk mol ya, nah maka rubah dulu ya menjadi M itu ya. Sementara ke rumusnya M sendiri kan M sama dengan mol per liter gitu. Jadi selalu arahnya akan ke situ ya. Gampang ya, paham ya. Sama pOH juga sudah seperti itu. Oke, kita langsung saja untuk soal nomor 1. Dia bilang sebanyak 8 gram ya, MR-nya 40 sudah ada, dilarutkan dalam air 500 ml dan seterusnya ya. Tentukan M-nya dan pH-nya itu sama. Jadi sama dengan yang saya sudah jelaskan tadi di awal, bahwa pasti dicari M-nya dulu ya, molaritasnya, kemudian dicari nilai pH-nya ya. Kita langsung saja di bagian yang berikutnya. Dia 8 ya, 8/4 ya dari 500 ya. Oke. Nah, jadi dia bilang tadi kan 8 gram, berarti kita langsung cari M-nya saja ya. Kalau mencari nilai M-nya ya sudah, kita pakai rumus yang ini, bisa pakai mol per liter, atau bisa kalau memang dia statusnya massa berarti bisa diurai begini, gram per mr dikali 1000 per mililiter ya. Ingat, ini adalah rumus umumnya ya. Jadi kalau ditanya dari mana ya, itu sudah rumus umumnya ya. Nanti teman-teman silahkan, sebetulnya waktu pembahasan laju reaksi dengan kesetimbangan juga sudah dijelaskan satuannya, karena memang dari sejak laju reaksi, bahkan laju reaksi kesetimbangan itu sudah pakai satuan M kalau tidak salah ingat ya. Betul, tidak ada satuan lain yang dia pakai, karena satuan konsentrasi kan ada lumayan juga ya. Berarti kalau begini kita tinggal hitung, dia kan bilang tadi 8 gram dibagi MR-nya itu 40 ya, dikali 1000, volumenya konsentrasi ringan tadi 500 ya. Berarti ini kan ini habis sisa 2 ya. Nah, sementara ini itu habis sisa 5 di bawah ya. Berarti 2 dibagi 5 berarti dapatnya adalah berapa teman-teman? 0,4 ya. 0,4 atau 4 kali 10 minus 1 ya. Sengaja kita buat begini supaya treatment pH-nya gampang. Ini yang bagian A ya. Bagian B-nya ya
langsung saja masuk tadi konsentrasi H plus, ya. Ya, ingat ini dikonversi dulu M dikali jumlah H plus. Saya selalu memakai rumus ini, ya, walaupun jumlah H plusnya itu 1, supaya teman-teman itu terbiasa, ya. Terbiasa, karena jangan sampai suatu saat dapat kayak MgOH 2 kali, berarti kan OH-nya akan 2 nantinya, AlOH 3 kali misalnya, berarti 3 nanti OH-nya kan, seperti itu. Jadi supaya tidak ribet, teman-teman juga tidak sudah terbiasa, ya. Minus 1 dikali 1 berat dikali dikali 1, itu dapatnya nanti adalah, ya sudah, 4 kali 10 minus 1, ya. Kemudian kita cari nilai pH-nya. pH-nya ya begini, pH-nya sama dengan minus log, ya, minus log konsentrasi H+. Jadi saya tulis dari rumusnya selalu, ya. Nah, tapi nanti seterusnya nanti teman-teman rincang-rincangnya juga pasang rumusnya, ya. Minus log berarti 4 dikali 10 minus 1. Dapatnya dari sini, tah. Berarti kan nanti ini jadi 1 dikurang, ya, 1 dikurang log 4. Jadi caranya itu kita biasanya, ya, kalau tidak merunut pakai teknik matematikanya, biasanya kita langsung turunin aja nih pangkatnya ke depan nih, ya kan. Nah, berarti kan tidak sisa 1 dikurang log 4. Walaupun sebenarnya tidak seperti itu teknik aslinya, ya. Teknik aslinya nanti ditanya di guru matematikanya atau teman-temannya yang pintar matematika. Ini hanya sebatas treatment kalau kita di kimia, ya. Jadi saya tetap bilang bahwa treatment aslinya tidak seperti itu, cuma untuk mempermudah saja, ya. Oke teman-teman, kita kembali ke soal selanjutnya, ya. Soal selanjutnya dia bilang hitung pH 3 mol asam asetat. Wah, ini kayaknya pangkatnya ini kayak ini, ya. Kayak riuh, ya. Ya sudahlah, ya. Kita coba hitung, ya. Dia 3 mol 500 mili, Ka ada, pH ditanya. Berarti kan kalau mol berarti kan harus kita cari dalam bentuk begini lagi, ya. Nah, kita coba, ya. Jadi pertama kita cari M-nya dulu, kembali ke M-nya dulu, ya. 3 mol berarti kan rumus molnya kan ini, mol dibagi liter. Jangan sampai teman-teman tanya, apa bedanya dengan gram per mr kali 1000 per liter? Hati-hati, itu bedanya karena dia pakai massa, ya. Dia bisa, sebenarnya itu rumus turunan juga dari sini sebenarnya. Berarti kan sebentar 3 dibagi 500 mili. Ingat, ini satuannya liter, ya. Hati-hati teman-teman, kalau di sini itu liter berarti di atas mol, ya. Tapi kalau di bawah itu mililiter, maka di atasnya jadinya milimol, ya. Saya ikuti satuan yang ada di bukunya, yaitu mol, ya. Ini saya isi itu pakai satuan mol. Seandainya dia pakai milimol, maka saya akan tetap pakai mililiter, gitu, ya. Paham, ya? Nah, berarti sebentar 3 liternya itu kan 500 mili, berarti kalau saya ubah berarti menjadi 0,5, ya. Berarti dapatnya berapa tuh? Dapatnya berapa? Dapatnya adalah 6M. Wah, lumayan besar, ya. Dapatnya 6M, gitu, ya. Nah, 3 dibagi 0,5 berarti kan 3 bagi 1/2 kayaknya, ya. Betul, ya. Nah, sekarang setelah ini kita masuk nih, ya, di konsentrasi H plusnya, ya. Konsentrasi H plusnya itu, ini juga salah satu alasan nih tadi saya harus terus menulis M kali A-nya, karena kalau di bahasa itu kan rumus H plusnya beda. Dia akan akar Ka dikali M, itu, ya. Jadi supaya terbiasa teman-teman cari dari posisi konsentrasi H plusnya. Berarti kan nanti Ka-nya itu adalah akar, ya, 1,5 kali 10 pangkat minus 5, gitu, ya. Ya,
Nah, berarti nanti di sini itu dikali 6 itu ya. Nah, berarti berapa nih? Berapa nih? Atau gini deh supaya gampang, kayaknya bagus ya. Supaya dia jadi gampang saya kasih gini deh. Ya. Berarti anggap ini jadi 15 nih. Ya, anggap ini jadi 15. Ini berarti berubah jadi 10 pangkat minus 6 dikali 6 gitu ya. Nah, atau ya sama aja sih saya kayaknya ya. Nah, berarti sebentar dapatnya adalah akar 30 kali 10 pangkat minus 6 ya. Nah, berarti akar 30 itu apa ya? Akar 30 ya. Akar 36 kan 6 6 ya. Sorry, saya salah. 6 kali 15. Oh, sorry, 90 ya. Maaf, maaf, maaf. Maaf. Ini 90 nih, ya. Ini 90. Kok 30? 90, ya. Nah, berarti kan kalau akar 100 kan kalau saya tidak salah ingat, akar 100 itu adalah 10. Berarti kalau akar 90 ya berarti 9, ya betul ya. Nanti kayaknya dapat 9,4 gitu ya. 10 pangkat minus 6 di akarnya berarti dapatnya 10 minus 3. Nah, berarti sebentar dia akan masuk ke mana? Ke rumus pH-nya. pH-nya sama dengan ya minus log ya. Saya langsung saja tulis 9 kali 10 minus 3. Nah, biasa treatmentnya kayak sama nih. Ini pangkatnya tinggal turun ke depan nih. Berarti ini 9,4 ya. Sorry. Saya hapus dulu ya. Nah, ini 9,4 supaya pas ya. Nah, ya. Oke, berarti nanti turun di depan berarti jadinya dapatnya 3 dikurang log 9,4 ya. Ini pH-nya. Nah, kalau mau diselesaikan lognya ya silahkan gitu ya. Apa ya? Saya lanjut ya. Kita cepat aja ini hari. Nah, ini dia. Untuk mengetahui, jadi teman-teman bisa lihat soalnya. Ini sebenarnya soal penetralan. Jadi kalau ada kata titrasi itu berarti penetralan ya. Penetralan dan sebagainya. Dia bilang 10 mili NaOH-nya, hasilnya 0,1 M ya. Lalu sejumlahnya 15 tuh ya. Ini indikator phenolphthalein ya, sudahlah ya. Ini kan kemarin sudah dibahas juga ya. Bila ternyata dibutuhkan 15 mili dan seterusnya. Nah, berarti ingat kalau ada kata titrasi ya, ini saya tulis di sebelah aja langsung. Kalau ada kata titrasi berarti itu penetralan ya. Jadi kalau ada kata titrasi ya, kata titrasi itu sama dengan namanya penetralan ya. Jadi di subbabnya itu tulisannya biasa penetralan. Penetralan itu rumusnya ini. Mol ya dikali valensi asam ya, asam itu sama dengan mol kali valensi basah gitu ya. Nah, ada dua hal yang biasa jadi masalah di sini nih ya. Nah, pertama valensinya. Apa itu valensi? Ya kalau valensi ya lihat aja. Kalau dia asam berarti jumlah H+. Ya, kalau dia basah berarti jumlah OH minus. Gitu. Ya, paham ya? Nah, berarti kalau dia bilang HCl berarti kan hanya satu doang. Ya, NaOH berarti OH-nya satu doang gitu. Nah, masalahnya lagi kan di soalnya itu dia ketahui M, kalau tidak saya ingat ya. Ya betul ya, ini M. Nah, 0,1 M. Nah, berarti bisa dikatakan seperti ini. Ya. Nah, kita rubah dulu, karena kan di rumusnya nggak ada M. Nah, rubah dulu, berarti kan rumusnya M tadi kan ini. Mol dikali,
liter, betul ya? Nah, berarti kan kalau saya ganti, berarti kan bisa gini, mol sama dengan M dikali liter. Nah, betul ya penurutannya ya. Nah, kita tinggal masukkan semua angkanya di sini nih. Nah, ya. Untuk yang asam yaitu HCl, molnya katanya berapa? Berarti kan kita bisa kasih masuk gini. M ya dikali liternya. Nah, berhubung karena volumenya semua mili, ya sudah tidak masalah karena kan nanti berubahnya juga jadi milimol doang ya. Berarti langsung masukin aja ya. Berarti bisa mililiter gitu ya. Ini valensi asam. Kan begini ya modelnya ya. Kalau saya rubah rumusnya ya. Berarti sama ini nih. Ini M dikali valensi mililiternya dikali valensinya basah gitu ya. Nah, berarti kan yang mau dicari yang mana? Yang mau dicari yang ini gitu ya. Karena punyanya basah yang mau dicari. Itu paham ya? Nah, kemudian kita tinggal masukkan nih ya. Ini kan sama dengan 0,1 M-nya HCl itu kan 0,1 atau 10 minus 1 ya. Dikali mililiter. Mililiternya tadi katanya berapa sih? 15. Toh? Valensinya HCl itu hanya berapa? Jumlahnya berapa ya? 1 ya. Nah, sementara kalau NaOH sendiri yang basahnya itu M-nya kan yang mau dicari. Nih, M basahnya ya. Ini M basahnya. Nah, ya. Jadi yang mau dicari adalah M basahnya. Ini kok S-nya kok nggak jadi-jadi ya. Nah, ya. Dikali mililiternya tadi dia bilang 10. Silakan dikasih soalnya 10 kayaknya ya. 10 dikali valensinya ya 1 juga. Berarti kalau saya rubah kan jadi gini nih modelnya. Ya, saya balik matematikanya ya. Lagi-lagi operasi matematikanya perhatikan ya. Berarti kan sama dengan 15 ya, betul ya. Dikali 10 minus 1 ya, dibagi 10. Nah, ya, supaya ini bisa hilang pangkat minus satunya kan bisa saya turunkan. Ya, bisa saya turunkan menjadi 15 dibagi 10 kali 10. Atau berapa jawabannya, teman-teman? Berapa jawabannya? 1, 2. Oke, berarti 0,105 M. Ini jawaban. Ya. Oke, gampang ya. Nah, oke, nanti teman-teman lihat baik-baik lagi kembali ya. Oke, sudah ya. Saya lanjut lagi ya. Nah, ini nih. Kemarin sudah dibahas nih sebenarnya. Ini sudah dibahas lengkap nih kemarin ya. Mana. Ini jadi secara definisi itu gini modelnya ya. Teman-teman silakan lihat kembali teori asam basa ya, ada 3, ada Arrhenius, ada Brochettori dan ada Lewis ya. Jadi kalau memang ke teman-teman kelewat ya kan tinggal repeat lagi kembali ya. Berarti kalau di Bronsted-Lowry ya, di Bronsted-Lowry ya, Bronsted-Lowry itu asam itu adalah apa? Asam itu adalah donor H+. Saya langsung pakai kata H+-nya saja ya, enggak pakai kata protonnya lagi. Lalu basa itu adalah aseptor H+. Gitu. Saya enggak pakai definisi bilang dia donor proton atau dia penerima proton, enggak lagi. Karena proton yang maksimum sebenarnya adalah H+. Nah, kemarin di penjelasan saya kan sudah saya tuliskan seperti ini nih, ya. Saya tuliskan seperti ini. Atau nanti teman-teman lihat aja, saya tulis pakai kembali ya. Misalnya saya tulis kemarin begini, HA ya ditambah ya ditambah HB ya. Nah, berarti sebentar hasilnya apa gitu ya. Misalnya hasilnya seperti ini. Ya. Ini hanya yang pergi. Ini dari sini itu pergi. Jadi menyisakan menyisakan A minus. Tuh, ya.
dia reaksinya pergi, hidrogennya pergi kemana? Ke sini. Ya, berarti ini Hb, ya. Nah, plus ada A di sini, ya, ada A di sini. Nah, jadi kan pindah tuh, ya. Dari sini kelihatan nih, ya. Dari sini kelihatan hidrogen dari Ha ini pergi menuju B. Berarti Ha ini menyumbangkan H plusnya ke Hb, begitu ya. Paham ya? Jadi ini kan sorry. Maaf. Ini bukan A di sini. Ya. Ini adalah H. Nah, jadi kan kelihatan ya perubahannya ya. Nah, sesudah itu kita hubungkan dulu teman-temannya nih. Pasangan-pasangannya. Nih. Ya. Nah, kita hubungkan dulu nih, ya. Berarti ini dengan ini. Bagaimana cara menghubungkan? Cari aja yang mirip-mirip, ya. Seperti itu. Nah, sudah itu melalui kejadian yang tadi, teman-teman bisa lihat, ya. Teman-teman bisa lihat kejadian yang tadi bahwa hidrogen dari Ha itu pergi menuju Hb, berarti Ha ini menyumbangkan hanya ke Hb. Nah, yang menyumbangkan itu adalah donor, ya berarti pasti ini posisinya apa? Asam gitu. Nah, kalau di sini asam, berarti ini pasti basah gitu. Konsepnya gitu. Ya. Nah, paham ya? Karena kan Hb ini kan akan menerima H+, berarti kan dia akan menerima gitu. Ini kan akseptor, ya. Nah, sekarang lihat pasangannya. Ha kan pasangannya A-. Kalau di sini asam, maka di sini tuh berubah jadi basa. Tapi identitasnya adalah basa konjugasi, ya. Kalau ditanya apa basa konjugasi, ya definisinya ribet sih ya. Mending langsung bilang aja bahwa pasangan dari asam awalnya, ya. Berarti kalau di sini basanya, berarti sini pasti asam. Ya, asamnya apa? Asam konjugasi, seperti itu, ya. Nah, supaya enggak riuh. Jadi teman-teman juga agak inilah ya, agak detail sedikit juga ya. Ya, konjugasi. Paham ya? Seperti itu penjelasannya. Nah, sekarang kita lihat soalnya itu yang pertama adalah CH3 COO- tambah 2. Oh ya sudah. Ya, saya coba tulis secara terperinci. Ya, saya coba tulis secara terperinci. Teman-teman perhatikan baik-baik ya. Nah, ini saya ganti dulu deh supaya jadi warna biru ya. Supaya aman ya. Oh ya, sama. Ya. Jadi pertama dia bilang CH3 ini CH3 COO- ya, ditambah ya H2O ya. Saya nulis begini dulu nih, H2O. HOH. Jadi saya nulisnya terpisah memang supaya gampang terlihat perpindahan hidrogennya ya. Ini. Nah, ini berubah nih, Ini berubah menjadi CH3 ya, COO ya. Salah satu H dari sini itu akan pindah begini ya. Menyisakan sebentar adalah OH yang tertinggal. OH lalu minus. Lihat ya, ada pertukaran ya hidrogen yang ini ya. Teman-teman lihat ya, hidrogen ini itu pindah ke sini. Ya kan? Yang sini kan tadi tidak ada hidrogen nih, pindah. Gitu. Maksudnya saya situ. Ya. Nah, sudah ya. Saya lanjut ya. Nah, kalau begini setelah itu kita cari di pasangannya dulu. Berarti ini kan pasangannya nih. Ya, sementara ini pasangannya nih. Ya, cari yang mirip-mirip ya. Nah, sekarang lihat kejadiannya seperti apa. HOH di awal reaksi itu dia punya 2 hidrogen, tetapi di sana dia malah kehilangan 1 hidrogennya, sisa 1. Itu pergi ke sini. Nah, itu jadi ditandai di hasilnya. Berarti ini bisa disimpulkan bahwa ini adalah asam. Ya. Nah, sementara ini kan tadi tidak ada hidrogennya. Dia jadi ada. Berarti di sini akan disimbolkan sebagai basa. Seperti itu. Nah, kalau di sini sudah asam, berarti pasangannya adalah apa? Pasangannya adalah basa konjugasi. Ya, jadi ingat selalu itu ya posisinya ya. Nah, berarti kalau di sini basa, berarti sini pasti asam. Ya, asamnya apa? Asam konjugasi. Oke, sudah. Nah, aman ya. Saya lanjutkan ke sini. Ya. Kali ini soalnya dia bilang NaOH ini.
NaOH ya. Kebalik ya, reaksinya kebalik ya, supaya saya kasih sama supaya nggak bingung ya. Nah, berarti sorry, HCl dulu tertulisannya. Nah, ya, HCl ya, ditambah ya, ditambah NaOH itu ya. Nah, kita lihat ya perpindahannya ya. Dia katanya berubah jadi gini nih perubahannya reaksi gimana tadi? Perubahannya jadi NaCl, oke ya. Katanya berubah menjadi Na, ini saya tetap tulis biru nih Na-nya. Na, nah Cl-nya yang mana? Cl-nya ini. Nah, ya. Ditambah ya, ini mungkin agak membingungkan ya. Nah, karena agak sedikit berbeda memang treatmentnya ya. Nah, ditambah dengan H. Ini H yang merah dengan OH yang biru. Nah, seperti itu. Ya, gampang ya. Nah, untuk menjelaskannya seperti ini modelnya ya. Kalau mau dijelaskan dia seperti ini. Ini urai dulu nih. Ya, teman-teman urai dulu. Berarti dia jadi Na plus ditambah OH minus. Gitu. Ini sama nih, urai dulu nih. Ya. Berarti ini jadi Na plus ditambah Cl minus. Nah, masalahnya kemudian adalah seperti ini. Ya, pasti ada yang nanya lagi nih nanti ya. Kak, dari mana Na plus dan OH minus ya? Kenapa bisa jadi plus, kenapa bisa jadi minus? Nah, kalau pertanyaannya seperti itu, ya mohon maaf ya, silahkan dicek kembali penjelasannya tentang ikatan kimia ya. Di ikatan kimia ada dijelaskan, di korigatif konfigurasi oktet ada ya, waktu kita bahas tentang konfigurasi elektron. Silahkan dibuka ke sana, nanti teman-teman lihat tuh kenapa bisa Na jadi plus, kenapa bisa Cl jadi minus gitu ya, nanti kelihatan di sana. Saya kalau mau dijelasin di sini riuh lagi ya. Nah, jadi teman-teman biasakan untuk yang namanya apa istilahnya, ya belajar kembali ya, belajar kembali. Makanya disitulah kita butuhnya catatan biasanya ya. Oke, sudah aman ya. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, kita cuekin nih. Ini kita cuekin dulu nih. Ya, kita cuekin dulu yang ini. Ya, supaya bisa menjelaskannya. Kenapa seperti itu? Supaya gampang menjelaskannya saja. Jadi dia akan berubah jadi gini nih. HCl ya, ditambah ya OH minus ya, menjadi ya, ini berarti menjadi Cl minus ya, ditambah apa? Tambah HOH ya. HOH. Nah, kalau begini kan kelihatan nih. Ya, sudah kelihatan ya. Nah, kita kumpulkan lagi yang teman-temannya. Teman-temannya yang mana? Yang ini. Teman-temannya yang mana lagi? Yang ini. Ya. Nah, lihat ya. Jadi hidrogen di sini, Cl di sini, HCl punya satu hidrogen di sini, dia sudah nggak ada. Ya, OH di sini hanya satu hidrogen tapi sudah jadi dua, gitu ya. Berarti ini akan diadonorkan, berarti ini akan disebut asam. Ini akan disebut basa. Ini akan disebut apa? Asam. Sorry. Pasangannya itu berarti dia basa. Ya, berarti dia basa. Ini basa. Tapi basa apa? Basa konjugasi. Ya. Sementara ini apa? Ini asam konjugasi. Tuh, ya, gampang ya. Nah, kalau sudah seperti ini ya kembalikan aja lagi ke atas ya. Nah, teman-teman bisa kembalikan saja ke atas kan sama aja posisinya kan sama aja. Berarti ini akan jadi asam ya. Ini akan jadi basa ya. Nah, ini akan jadi basa konjugasi ya. Basa konjugasi ya. Sementara ini akan jadi asam konjugasi. Ya. Oke, jadi penjelasannya kayak gitu ya. Riwah memang ya, riwah. Tapi sengaja saya urai supaya gampang dijelaskan saja. Paham ya? Kita lanjut untuk yang selanjutnya. Oh ya, HCl ditambah H2O tambah oke ya. Oke.
Kita coba jelaskan lagi sama ya. Dia bilang HCl, kembali HCl ya. Kembali HCl ya, ditambah H2O ya, tambah HOH. Saya nulisnya gini ya, supaya gampang dijelaskan ya, menjadi ya. Nah, H3O plus katanya ya. Berarti nanti gini modelnya nih. Atau karena supaya tidak ribet lagi, sorry ini saya ubah deh supaya teman-teman tidak supaya gampang memahaminya lagi ya. Ya H2O saya tulis gitu ya. Supaya nanti ke teman-teman lihat. Nanti modelnya mana? Oh, H3O plus di situ ya. Oke. Nah, dia bilang katanya hasilnya itu adalah H3 ya, tapi saya tetap nulis 2 di sini ya, karena saya mau H plusnya saya nulis di sini. Gitu. Ya. Paham ya? Nah, kemudian saya tambah menjadi apa? Menjadi Cl minus. Menjadi Cl minus. Ya. Nah, jadi kan kelihatan ya, teman-teman bisa lihat ya perubahannya. Nah, lagi-lagi teman-teman bisa lihat nih pergerakannya nih. Ya, H dari sini dari Cl itu pergi ke sini, ini dia yang warna merah. Jadi sengaja saya bedakan bloknya. Ya. Nah, kemudian kita kumpulkan pasangannya nih. Ini berarti kan pasangannya sama yang sana. Mirip ya. Ya mirip-mirip ya. Berarti ini pasangannya ini. Ya. Nah, seperti itu. Nah, ya. Berarti kan nanti begini modelnya. Ini kan dia hidrogennya pergi. Berarti pasti dia asam. Karena kalau yang pergi berarti dia donor nih. Berarti sini pasti basa konjugasi. Ya. Nah, kalau ini karena ini tadi hanya 2 jadi 3, berarti ini jadi basa. Ini pasti jadi asam konjugasi gitu. Ya. Oke, gampang ya. Nah, soal terakhir. Ya. Jika pH-nya ini tadi nih, ya, teman-teman kalau dapat soal begini, mohon lincah-lincah saja. Ini juga alasan saya kenapa dari kemarin saya selalu menurunkan pH itu dengan menurunkan langsung pangkatnya supaya teman-teman lebih lincah aja. Ya, karena kan kalau posisinya dia bilang pH-nya 4, ya, berarti kan posisinya gini nih. Kalau dia bilang kan rumusnya kan gini, pH sama dengan minus log konsentrasi H+. Ya, berarti kan kalau di sini 4, teman-teman akan harus mencari konsentrasi H plusnya di sini. Ya, berarti kan harus diinvers ya. Inverse fungsi eksponensial. Wah. Muncul lagi istilah lain ya. Nah, makanya lebih mending saya kasih gini nih. Ya, saya kasih gini. Mending kalau saya bilang pH-nya 4 ya, pH-nya 4 berarti itu kan berasal dari sini. pH sama dengan minus log 10 pangkat minus 4. Nah, pangkatnya kan ini yang pangkatnya akan saya turunkan nih. Nah, ya kan, yang ke depan. Berarti kan jadi 4. Nah, 4 dikurang log 1. Log 1 kan 0. Itu makanya langsung dapat aja langsung ke sini. Gitu. Ya, teman-teman langsung lihat aja di situ. Ya, gampang ya. Berarti teman-teman bisa langsung pakai ini. Ya, berarti konsentrasi OH minusnya, ini saya garis dulu. Ya, konsentrasi OH minusnya itu adalah berapa? Kok saya konsentrasi OH minusnya H plusnya maaf. Konsentrasi H plusnya adalah berapa? Sorry, kebesaran. Konsentrasi H plusnya itu rumusnya kan begini. Dia bilang kan derajat ionisasi, berarti kita pakai rumus yang satu, alfa dikali M. Ini kemarin juga sudah ada ya, saya tulis ya. Nanti teman-teman lihat aja kembali. Berarti kan hasilnya nanti di sini 10 minus 4 ya. Alfanya yang dicari, M-nya berapa? M-nya 0,1, berarti 10 minus 1 ya. Nah, berarti sebentar kan teman-teman tinggal selesaikan aja nih ya. Ini kan pangkatnya dengan ini kan habis. Sisa berapa? Sisa 3. Berarti dapatnya alfanya itu sama dengan 10 pangkat minus
3. Oke, aman? Aman ya? Nah, oke. Ya, jadi teman-teman silahkan belajar kembali ya. Mohon diulang-ulang saja materinya. Teman-teman juga jangan malu untuk selalu bertanya, jangan malu untuk selalu mencari ya. Saya doakan semoga teman-teman sehat selalu ya, belajar dengan baik, semoga nilainya selalu bagus ya. Oke, thank you, sampai jumpa lagi. Mohon maaf bila ada yang salah. Jangan lupa like dan share video kami selalu untuk perkembangan video ini, channel ini. Oke, thank you, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.